Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah secara online. Meskipun waktunya kita rubah karena berkaitan dengan Hari Raya Imlek. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, budaya itu adalah sebuah tata kehidupan yang menjadi mengatur tatanan hidup manusia. Jadi setiap bangsa, setiap suku, setiap bangsa ketika mereka menata hidup mereka membangun kehidupan kehidupan di dalam sebuah masyarakat. Ada budaya-budaya yang dibangun di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, tentunya budaya itu adalah sebuah yang netral Nah, tetapi ketika budaya itu memang biasanya berdampingan dengan agama atau keyakinan atau kepercayaan suatu suku Jadi ketika budaya itu dibangun dalam sebuah masyarakat, maka tentu ada unsur-unsur kepercayaan, ada unsur-unsur keagamaan yang digabungkan di situ Nah, jadi setiap suku pasti ada budaya ada budaya yang dibangun, tetapi budaya itu adalah untuk mendukung sebuah kelangsungan kehidupan bermasyarakat Jadi budaya itu adalah seperti tatanan hidup manusia untuk mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat. Nah, namun itu berdampingan dengan kepercayaan berdampingan dengan keyakinan, berdampingan dengan agama yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, dalam konteks sekarang konteks adalah budaya Imlek. Di dalam sebuah tatanan masyarakat ada budaya itu terkait Nah, bagaimana pandangan Alkitab terhadap sebuah budaya, khususnya budaya Imlek Saya akan membahas Imlek dan Alkitab. Nah, tentu Imlek itu sendiri adalah sebuah budaya sebuah tradisi, sebuah budaya yang dibangun oleh masyarakat Chinese orang-orang China yang pada waktu hidup di daerah dataran Tiongkok itu menjadi sebuah tradisi yang dibangun dalam sebuah masyarakat Sama seperti kita Imlek itu kan pergantian tahun dari kemarin secara nasional bahkan internasional. Pergantian tahun kita karena mengambil tahun Kabisat tahun Masehi, maka pergantian tahun dari 2022 ke 2023 dan tradisi yang dibudayakan yaitu tradisi seperti barbekyuan dalam keluarga masing-masing, kemudian ada sulut petasan. Nah, itu adalah sebuah budaya budaya yang netral yang dibangun dalam sebuah masyarakat untuk merayakan pergantian tahun. Nah, demikian juga dengan Imlek orang-orang Chinese juga merayakan pergantian tahun, hanya tahun mereka kadang bukan tahun Kabisat bukan mengambil tahun Masehi, sehingga mereka menghitungnya dengan perputaran bulan Jadi kalau tahun Masehi itu di tahun 2023, kalau tahun Imlek itu 2574 Jadi besok itu akan masuk di 2574 karena perputaran bulan itu lebih cepat dibanding dengan
Masehi perputaran matahari. Ya, jadi tahunnya lebih banyak daripada tahun Masehi ya. Nah, di dalam tradisi Imlek tentu ada hal-hal yang dilakukan ya di dalam pergantian tahun itu ya, berkaitan dengan menyambut tahun baru ini ya. Orang-orang Chinese ya di daratan Tiongkok itu mereka mempersiapkan perayaan Imlek ini sebagai sebuah perayaan atau sebagai sebuah ucapan syukur di mana mereka mengakhiri 2573 dan memasuki 2574 ya. Jadi malam ini adalah malam Imlek untuk malam pergantian tahun di mana mereka mempersiapkan itu. Nah, budaya-budaya yang untuk merayakan Imlek ini tentu akan ada nuansa keagamaan ya, ada nuansa keagamaan yang terserap ya, yang tercampur di dalam budaya Imlek tersebut. Oleh karena orang Tiongkok pada waktu itu menganut agama Konghucu ya. Nah, jadi mereka harus bersyukur atas pengakhiran tahun 2573 dan mereka bersyukur akan memasuki 2574 sehingga mereka harus bersyukur kepada Tuhan mereka ya, Quan Kong ya. Makanya mereka di malam ini pergi ke kelenteng ya untuk bersyukur mengakhiri tahun 2573 ya. Jadi itu serapan dalam keagamaannya. Nah, bagaimana dengan kita ya, orang-orang Chinese yang sudah percaya kepada Kristus? Ya tentunya budaya itu tetap ada, tetap menempel ya, budaya perayaan Imlek itu tetap menempel dalam setiap orang masyarakat yang lahir ya, yang lahir di dalam sebuah suku masing-masing. Nah, tentunya ucapan syukurnya akan berbeda ya, akan berbeda dengan orang-orang Chinese yang masih menganut kepercayaan Konghucu ya. Kalau malam ini mereka ucapan syukur ya, misalnya kalau yang nggak ke kelenteng juga mereka membuat sajian untuk arwah nenek moyang mereka seperti untuk sembayangan ya. Biasanya zaman dulu sebelum kita menjadi Kristen ya, emak-emak kita buat sembayangan malam Imlek itu ya. Mereka berterima kasih kepada arwah-arwah nenek moyang mereka, emak, engkong ya, kemudian kongco, maco ya. Di hadapan potret mereka kita memasang dupa untuk menghormati nenek moyang kita ya, menghormati orang tua kita. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sebuah budaya ini ya? Tentu ada hal-hal yang budaya tersebut dimaknai ulang ya, kita bisa mengadopsi itu, tetapi kita memaknainya dengan nilai-nilai rohani, nilai-nilai alkitabiah ya. Nah, yang pertama tadi menghormati orang tua. Nah, bagaimana pandangan Alkitab terhadap menghormati orang tua ya? Tentunya menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang sejalan dengan Alkitab ya. Alkitab berkata bahwa di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi menghormati orang tua adalah sesuatu yang merupakan perintah sesuai dengan Alkitab
Ya, di dalam budaya apapun, ya baik itu suku Chinese, kemudian suku-suku yang lain di Indonesia, menghormati orang tua adalah sebuah perintah yang ada di dalam semua budaya. Ya, bahkan kalau kita mendengar sering membaca waktu SD itu legenda daripada Malin Kundang, ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu adalah sebuah cerita legenda yang mencoba mengungkapkan untuk setiap anak-anak tidak boleh bersikap kurang ajar atau bersikap durhaka terhadap orang tua mereka. Ya, jadi penghormatan terhadap orang tua itu adalah sesuai dengan Alkitabiah, karena Alkitab itu menyatakan itu. Bahkan di dalam hukum Taurat pun itu menjadi hukum yang kelima, ya. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, supaya panjang umurmu di bumi. Bahkan di dalam ayat yang lain, siapa yang mengutuki ayah ibunya, dia akan mengalami celaka, ya. Jadi menghormati orang tua itu sejalan dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya, tentunya pemaknaannya berbeda. Pemaknaannya berbeda ketika dalam pemaknaan dalam budaya Imlek. Ya, kalau budaya Imlek itu ada sajian, ya, ada sajian, ada makanan di meja. Penghormatannya seperti dalam proses seperti sembayangan, ya, memasang dupa kepada arwah orang yang meninggal. Nah, tentu makna itu kita tidak bisa adopsi, ya. Hal tersebut, tradisi itu, budaya itu kita tidak adopsi ketika kita percaya kepada Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan menghormati orang tua? Tentunya menghormati orang tua kita tidak bisa lakukan untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya, karena orang yang sudah meninggal sudah ada di dalam surga dan tidak bisa diberikan lagi makanan-makanan, ya, tidak bisa lagi mereka menikmati makanan yang ada disajikan di bumi ini. Nah, menghormati orang tua harus dilakukan pada saat orang tua itu masih hidup, ya. Itulah yang Tuhan perintahkan di dalam ayat ini. Jadi menghormati orang tua itu dilakukan pada saat ayah, ibu, orang tua kita masih hidup, ya. Kita istilahnya memperhatikan, merawat orang tua kita, ya. Kita bersyukur, kalau kami bersyukur bahwa kami bisa merawat mama papa kami sampai akhir hidup mereka. Itu adalah sebuah bukti atau sebuah tindakan dari perintah firman Tuhan ini yang menghormati orang tua, ya. Itu ada hal yang bisa kita kerjakan, ya, di dalam perintah ini menghormati ayah ibu. Nah, lalu yang kedua, tradisi apa yang terjadi atau budaya di dalam Imlek yang bisa kita adopsi atau kita beri makna yang lain, ya. Yang kedua adalah tradisi kumpul keluarga, ya. Di dalam tradisi budaya Imlek itu pada hari H atau hari Imlek itu tersebut, seluruh keluarga besar berkumpul, ya, berkumpul dan di situ sama-sama makan bersama dengan keluarga besar tersebut. Nah, hal ini adalah sesuatu yang positif, ya. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai yang ketiga berbunyi demikian, ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dikatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Kumpul keluarga di dalam nuansa Imlek ini adalah sebuah sarana untuk mempererat
hubungan antara saudara-saudara sekandung ya dalam keluarga besar. Mungkin dari tempat yang jauh ya. Jadi kalau di Tiongkok sana mudiknya itu di hari Imlek ya. Kalau di Indonesia kan musim mudik di Lebaran ya. Nah, kalau orang Tiongkok mudiknya itu di hari Imlek. Jadi mereka dari berbagai kota, mereka bekerja di berbagai daerah ya di China, dan ketika hari raya Imlek mereka akan pulang ke kampung halaman mereka, di mana misalnya orang tua mereka masih hidup di kampung halaman, maka mereka akan pulang ke rumah mama papanya untuk merayakan Imlek ya. Mereka di situ akan makan bersama, bertemu setelah sekian tahun berpisah antara kakak adik ya, antara cici koko, akan berkumpul bersama-sama. Mereka berbagi cerita, mereka mungkin ada hal yang mungkin pada waktu itu terjadi relasi hubungan antara koko dan cicinya misalnya renggang oleh karena kesalahpahaman. Nah, disitulah terjadi satu rekonsiliasi ya, terjadi satu saling memaafkan ya, sehingga terjadi kembali kerukunan ya di dalam keluarga tersebut ya. Nah, ini pun sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan ya. Jadi dalam Mazmur 133, bagaimana satu keluarga yang diam bersama-sama dengan rukun ya, berkumpul bersama-sama dengan rukun, ada berkat Allah ya, ada kasih karunia Tuhan ya, yang turun, dikatakan seperti minyak yang baik turun dari atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ada berkat Allah dicurahkan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya ya. Ketika kakak adik ya, cici koko itu bisa bersatu ya, bergandengan tangan dalam satu ikatan kasih ya, maka kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan turun atas hidup kita. Yang ketiga adalah tradisi berbagi angpau. Wah, ini yang disenangi oleh anak-anak ya. Nah, ini adalah tradisi di mana setiap keluarga itu akan berbagi untuk keponakan-keponakan mereka, berbagi angpau gitu ya. Ini menjadi sukacita ya, yang dinanti-nantikan bagi setiap anak-anak. Nah, Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat yang kelima, dikatakan, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku supaya kamu lebih dulu ya mengurus pemberian yang telah kamu janjikan. Ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, tentu budaya ini adalah budaya yang sesuatu yang mengajar kita untuk bermurah hati, ya, mengajar kita untuk menabur, memberi. Ya. Dikatakan dengan sukacita. Ya. Kalau misalnya dalam budaya Imlek kan ini adalah sebuah ucapan syukur, ya, memberi angpau kepada anak-anak mereka, kepada cucu mereka. Ini sebuah ucapan syukur di mana ada berkat Allah yang melimpah selama 1 tahun. Tuhan memberikan berkatnya, dan itu dibagikan untuk sebagai rasa syukur untuk anak cucu mereka ya, kepada keponakan-keponakan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Imlek dan Alkitab ini adalah sebuah budaya yang tentunya dimaknai ulang ya, dimaknai ulang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Tentu hal-hal yang menjadi kepercayaan di dalam budaya Imlek yang karena mereka Konghucu, maka itu hal-hal yang bersifat keagamaannya kita pisahkan. Tetapi budaya-budaya yang sesuai dengan Alkitab, maka itu tetap kita bisa
adopsi, ya bisa kita terapkan di dalam iman Kristen. Ya. Jadi selamat merayakan Imlek bagi kita semua. Kiranya kebersamaan dalam sebuah keluarga boleh terjalin lewat Imlek pada tahun ini. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.恭喜呀恭喜，发呀发大财！